Selamat datang di mata kuliah elektronika dasar kedua. Salam jumpa kembali. Semoga kalian selalu sehat bersama keluarga di rumah masing-masing. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk topik mata kuliah elektronika dasar yang kedua berkaitan dengan bias DC transistor bipolar. Apa itu bias DC transistor bipolar akan kita jelaskan dalam beberapa pertemuan ke depan melalui video pembelajaran ini. Nah, yang pertama yang mau kita bahas adalah tentang transistor bipolarnya sendiri. Apa itu transistor bipolar? Kita sudah belajar di elektronika dasar 1 tentang transistor, yaitu piranti aktif dari elektronik yang berkaitan dengan semikonduktor. Kalau saya membuat gambar di sini, transistor bipolar itu seperti ini. Kemudian memiliki kaki-kaki yang terdiri dari kolektor, basis, dan emitor. Kalau dibuat dalam bentuk notasi, maka transistor bipolar dibuat dengan notasi seperti ini. Ada basis, kaki kolektor, kaki emitor. Bagaimana prinsip kerjanya dari transistor bipolar? Kita mengingatkan kembali di elektronika dasar 1 bahwa prinsip kerja dari transistor bipolar itu mirip atau kita buat analogi seperti gambar keran ini. Bagian keran ini berkaitan dengan basis, kemudian ujung ini berkaitan dengan emitor, sedangkan bagian pipa keran yang berhubungan dengan air dengan pipa yang di atas berkaitan dengan kolektor. Tentu saja aliran air yang melalui pipa keran ini sangat dikontrol oleh bagian basis, bagian B ini. Ketika kita buka sedikit, maka air akan mengalir dari kolektor menuju emitor. Begitu kita buka ini semakin banyak besar, maka aliran airnya juga semakin besar. Artinya pengontrol aliran air pada sistem ini adalah bagian keran, bagian pemutar. Sama halnya seperti transistor, analoginya adalah aliran dari kolektor ke emitor sangat dipengaruhi oleh basis. Jadi basis sebagai pengontrol arus dari kolektor ke emitor. Analoginya seperti peran si pemutar keran ini. Begitu keran tidak diputar, maka tidak akan ada aliran air dari pipa menuju ke luar. Tapi begitu keran ini dibuka sedikit, maka akan ada aliran juga dari pipa menuju keluar, air menuju keluar. Begitu kita buka semua, maka alirannya semakin besar, aliran air. Nah, disinilah peran dari pemutar pada keran ini seperti basis. Basis sebagai pengontrol aliran dari kolektor ke emitor. Atau dalam prinsipnya si transistor bipolar adalah arus kecil yang melalui basis emitor memperkenankan arus besar yang mengalir melalui kolektor emitor, atau dengan kata lain, arus pada basis emitor itu sebagai pengontrol arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Jika arus kecil mengalir dari basis ke emitor, maka arus yang lebih besar bisa mengalir dari kolektor ke emitor. Jadi ini prinsip kerja utamanya transistor bipolar. Kalau kita buat dalam bentuk rangkaian sederhana seperti ini, di mana ada basis, ada kolektor emitor, jadi transistor bipolar ini kita hubungkan dengan hambatan, di kolektor juga kita hubungkan dengan hambatan, kemudian di bagian basis kita berikan tegangan, katakanlah VBB ini adalah tegangan pada basis, VCC ini adalah tegangan pada kolektor, lalu RC adalah hambatan pada kolektor, RB adalah hambatan pada basis, IB adalah arus basis yang dihasilkan dari tegangan pada basis, IC adalah arus yang muncul ketika di kolektor diberikan tegangan VCC. Maka rangkaian ini akan menghasilkan karakteristik seperti yang ada di bawah ini. Kalau kita lihat, apa maksudnya kaitannya dengan gambar yang di atas? Pada sumbu X itu adalah bagian dari tegangan kolektor emitor, tegangan antara kolektor dan emitor. Ini adalah sebagai sumbu X-nya. Sedangkan sumbu Y itu berkaitan dengan arus kolektor. Arus yang dihasilkan sebagai akibat adanya tegangan pada bagian kolektor. Ini sudah, jadi ini kesesuaian. Sumbu X berkaitan dengan tegangan kolektor emitor,
di sini kalau di bagian rangkaian. Kemudian sumbu Y berkaitan dengan arus kolektor. Apa maksudnya grafik ini? Maksudnya seperti ini. Kita perhatikan tegangan pada basis. Kalau tegangan pada basis ini bisa kita ubah-ubah, misalkan pada saat tegangan pada basis 0, maka arus pada basis juga 0. Jadi kalau IB1 ini adalah keadaan awal dari rangkaian pada basis ketika tegangan basisnya 0, ini dilambangkan dengan IB1 kecil. Maka kalau kita proyeksikan ke IC, IC-nya juga kecil. Jadi kalau IB, katakanlah IB-nya itu 0, maka IC-nya itu mendekati 0. Buktinya di sini. Begitu VBB, tegangan pada basisnya kita perbesar, maka arus basisnya juga semakin besar, katakanlah pada IB2. Maka arus kolektornya juga semakin besar, IC2 di sini. Begitu tegangan pada basisnya kita naikkan, maka akan menghasilkan arus basis yang lebih besar lagi, katakanlah IB3. Maka arus kolektornya juga semakin besar, IC3. Kita perbesar lagi tegangan pada basisnya, maka akan menghasilkan arus basis yang lebih besar, IB4. Maka juga akan menghasilkan arus kolektor yang besar. Begitu kita besarkan lagi tegangan pada basis, maka arus basis juga semakin besar, katakanlah IB5. Maka arus kolektornya juga menjadi semakin besar. Kita perbesar lagi, bisa saja ini, misalkan kita buat seperti ini menjadi IB6. Tetapi arus kolektornya tidak berubah, tetap IC5. Berarti ketika tegangan basis diperbesar, arus basisnya bisa menjadi lebih besar lagi, tetapi arus kolektor bisa saja tidak akan berubah, misalkan menjadi IC6, tidak menjadi IC6, tapi tetap sebagai IC5. Dikatakan bahwa di sini IC5 itu adalah arus kolektor dalam keadaan maksimum. Nah, jadi ada keadaan di mana arus kolektor itu dalam keadaan maksimum, ada keadaan di mana arus kolektor itu dalam nilainya sama dengan 0 atau mendekati 0, artinya sangat kecil sekali. Berarti di sini ketika IC sama dengan 0 tidak ada arus yang mengalir di bagian kolektor. Di bagian basis pun tidak akan ada arus. Tapi ketika arus IC sama dengan maksimum, berarti ada arus basis yang mengalir di dalam rangkaian basis. Nah, ini adalah karakteristik dari transistor bipolar. Saat IB sama dengan 0, di mana IC-nya mendekati 0, daerah ini dinamakan sebagai daerah cut off atau daerah mati. Daerah di mana IC-nya sampai dalam keadaan maksimum, dari IC1 sampai keadaan maksimum di bagian ini sebagai daerah saturasi. Lalu apa maksudnya? Daerah ini dinamakan sebagai apa ini? Daerah yang besar. Ini daerah antara daerah saturasi dengan daerah cut off ini dinamakan sebagai daerah aktif. Nah, transistor akan bekerja dengan baik ketika transistor tersebut berada pada daerah di antara daerah saturasi dan berada di antara daerah yang cut off. Jadi di daerah inilah transistor bisa bekerja dengan baik. Namanya adalah daerah aktif. Artinya transistor bekerja dengan baik. Nah, mungkin ini dulu karakteristik awal dari transistor bipolar. Artinya transistor itu nanti kita harapkan akan bekerja pada daerah yang aktif ini. Bagaimana supaya transistor bisa bekerja dengan baik? Tentu saja sekali lagi transistornya harus bekerja pada daerah yang aktif. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan rangkaian bias DC yang akan kita jelaskan sebentar lagi. Oke, kalau sebelumnya tadi kita sudah membahas sedikit tentang transistor bipolar, sekarang kita coba lihat apa sih bias DC yang dimaksudkan di sini. Rangkaian bias DC yang dimaksudkan, bias DC itu apa sih?
Bias DC itu berkaitan dengan pemberian tegangan DC ke transistor. Jadi kita mencoba memberikan tegangan arus searah ke transistor. Tujuannya untuk apa? Pemberian tegangan DC ke transistor bertujuan untuk memperoleh level atau nilai dari arus dan tegangan yang stabil dari satu rangkaian. Jadi sekali lagi bias DC ini maksudnya adalah memberikan tegangan arus searah ke transistor yang tujuannya adalah untuk memperoleh nilai arus dan tegangan yang stabil, artinya nilai tegangan dan arus yang relatif tetap. Nilai arus dan tegangan yang dimaksud di sini ini berkaitan dengan nilai tegangan dan arus output. Arusnya berkaitan dengan arus kolektor, tegangannya berkaitan dengan tegangan kolektor emitor. Atau dengan kata lain, pemberian tegangan DC ke dalam transistor itu bertujuan untuk memperoleh nilai IC dan VCE yang stabil. Nah, itu. Jadi tujuannya adalah rangkaian bias DC ini adalah untuk memperoleh nilai arus kolektor dan tegangan kolektor emitor yang stabil. Kenapa sih harus IC dan VCE yang stabil, atau kenapa sih harus arus kolektor dan tegangan kolektor emitor yang stabil? Jawabannya adalah supaya transistor bekerja pada suatu titik kerja di daerah yang aktif. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa transistor yang baik adalah transistor yang bekerja pada daerah aktif. Bagaimana caranya supaya transistor itu bisa bekerja pada daerah aktif? Caranya adalah dengan membuat rangkaian itu berada pada IC dan VCE, atau rangkaian itu memiliki IC dan VCE yang stabil. Nah, itu caranya supaya si transistor bekerja di daerah yang aktif. Kalau kita lihat gambar ini kembali, gambar karakteristik dari transistor bipolar yang kita ingat tadi adalah ada daerah cut off, ada daerah saturasi. Maka transistor itu akan bekerja dengan baik ketika si transistor bekerja pada daerah yang aktif ini, bukan pada daerah cut off, bukan pada daerah saturasi, tetapi pada daerah yang aktif. Di mana titik kerjanya? Titik kerjanya nanti bisa jadi di sini. Titik-titik ini bisa terjadi, ini bisa berkaitan dengan titik kerja dari transistor. Ini juga titik kerja dari transistor. Jadi kita mengharapkan transistor yang bekerja pada satu titik kerja di daerah yang aktif. Bagaimana ini diperoleh? Ketika arus dan tegangannya stabil. Dalam hal ini arusnya adalah arus kolektor, tegangannya adalah tegangan kolektor emitor yang stabil. Jadi tujuan dari bias DC adalah supaya kita bisa memperoleh IC dan VCE yang stabil. Harapannya adalah dengan IC dan VCE yang stabil, transistor itu bisa bekerja pada satu titik kerja tertentu di daerah yang aktif. Bagaimana mewujudkannya? Bagaimana supaya bisa menemukan IC dan VCE yang stabil? Ada 3 jenis rangkaian yang umumnya digunakan, yaitu rangkaian bias tetap, rangkaian bias umpan balik, dan rangkaian bias pembagi tegangan. Semua rangkaian ini tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh IC arus kolektor dan tegangan VCE, tegangan kolektor emitor yang stabil. Jadi itulah apa yang dimaksud dengan bias DC. Memberikan tegangan DC ke dalam transistor supaya memperoleh nilai arus dan tegangan yang stabil, yang relatif tetap. Arus dan tegangan yang dimaksud adalah arus kolektor dan tegangan kolektor emitor. Tujuannya untuk apa? Supaya transistor harapannya bisa bekerja di daerah yang aktif pada satu titik kerja tertentu. Gitu. Kita akan membahas tentang rangkaian bias tetap pada video berikutnya. Terima kasih. Oke, berikutnya kita mulai membahas tentang rangkaian bias. Tadi di awal, rangkaian bias tujuannya adalah untuk memperoleh arus kolektor IC dan tegangan kolektor emitor VCE yang stabil supaya transistornya bisa bekerja di daerah yang aktif. Bagaimana cara mewujudkannya? Maka ada yang dinamakan dengan rangkaian bias tetap. Nah, rangkaian bias tetap ini adalah rangkaian yang berupaya untuk memperoleh nilai IC dan VCE yang stabil tadi, supaya transistor ini bisa bekerja di daerah yang aktif. Apa itu rangkaian bias tetap? Rangkaian bias tetap itu kalau saya buat rangkaiannya seperti gambar yang sudah saya buatkan di papan tulis ini.
Rangkaian bias tetap terdiri dari satu rangkaian basis dan satu rangkaian kolektor. Kemudian kalau dilihat di sini saya membuat ada C1, ada C2, di bagian sinyal input dipasang kapasitor, di bagian output, di bagian kolektor juga dipasang kapasitor. Apa sih fungsinya? Sinyal input yang dimaksud di sini adalah sinyal masukan. Jadi kalau misalkan ini adalah arus AC yang digunakan, maka sinyal inputnya bisa jadi seperti ini. Outputnya apa? Karena yang digunakan sebagai penguat, maka sinyalnya menjadi lebih besar. Maka dikatakan transistor ini berfungsi sebagai penguat. Kalau masuk ke sinyal outputnya kecil, maka diharapkan sinyal outputnya besar. Kenapa harus dipasang di bagian input, di bagian basis? Ini bagian basis, dipasang kapasitor. Kemudian di bagian kolektor, ini juga dipasang kapasitor di outputnya. Kita ingat bahwa di kapasitor itu, di dalam kapasitor itu ada istilah reaktansi kapasitif atau XC. XC adalah reaktansi kapasitif yang dirumuskan dengan 2 omega C kan gitu ya. Maka ini kalau dibuat adalah 2 kali pi kali frekuensi dikali dengan kapasitas kapasitor. Nah, untuk arus DC, untuk arus bolak-balik, frekuensinya apakah ada frekuensinya? Tidak ada. Maka frekuensi untuk arus arah DC, DC frekuensinya sama dengan 0. Kalau arus AC pasti frekuensinya ada, tetapi untuk arus arah frekuensinya sama dengan 0, maka reaktansi kapasitifnya adalah 1 dibagi, kalau F ini kita gantikan 0, maka semua penyebutnya pasti 0, hasilnya adalah tak hingga karena 1 dibagi 0, berarti reaktansi kapasitifnya bernilai tak hingga untuk arus DC. Sehingga apa? Maknanya adalah bahwa arus DC tidak bisa melewati kapasitor. Nah, dari sini kita tahu bahwa kenapa dipasang kapasitor di sini. Kapasitornya berfungsi untuk menahan arus DC. Kapasitor di sini juga berfungsi untuk menahan arus DC. Sehingga begitu ada sinyal input yang bentuknya adalah bolak-balik, arus bolak-balik bisa melewati kapasitor, tidak terganggu oleh arus DC-nya karena sudah ditahan. Artinya arus DC tidak akan mengganggu sinyal input di sini karena sudah ditahan oleh kapasitor. Kemudian arus DC juga tidak akan mempengaruhi sinyal output nantinya. Kenapa? Karena sudah ditahan oleh kapasitor. Itu jadi fungsi kapasitor itu supaya arus DC tidak bisa lewat. Sehingga C1 dan C2 di sini berfungsi sebagai penahan arus DC. Sekali lagi, arus DC di sini tidak akan mengganggu sinyal input. Arus DC di sini karena ada kapasitornya tidak akan mengganggu sinyal output yang dihasilkan oleh rangkaian. Nah, itu kalau kita mengingat fungsi dari kapasitor di sini, sehingga seolah-olah di bagian kapasitor ini bisa kita abaikan. Jadi ini seperti rangkaian yang terbuka karena kita mau menganalisis secara arus arah DC. Sehingga seolah-olah di bagian kapasitor itu menjadi bagian yang rangkaian yang terbuka karena tidak ada arus DC yang bisa lewat. Sehingga ini bisa kita hapuskan. Sehingga seolah-olah kita tidak perlu memperhitungkan di bagian ini, hanya khusus bagian yang di tengah saja. Sehingga saya bisa membuat gambarnya menjadi gambar yang di bawah. Kapasitor ini bisa kita hilangkan. Nah, itu karena ini adalah rangkaian terbuka tadinya. Kenapa? Karena arus DC nggak bisa lewat. Kemudian VCC ini berlaku bagi bagian basis, VCC-nya juga berlaku bagi bagian kolektor. Sehingga saya buat gambar ini seolah-olah menjadi 2 bagian. Bagaimana menganalisisnya? Saya membuat nanti jalurnya seperti ini. Jadi jalurnya ini juga jalur, katakanlah ini jalur pertama, ini jalur kedua. Karena ada tegangan pada bagian basis, mesti akan menghasilkan arus basis.
karena ada tegangan pada bagian kolektor mesti akan menghasilkan arus kolektor. Nah, gini. Dari gambar ini kita bisa menganalisis secara DC pada bagian basis emitor. Kemudian kita menganalisis arus arah pada bagian kolektor ke emitor. Kita hapuskan dulu. Mari kita coba analisis dulu bagian basis ke emitor. Jadi jalur satu ini saya membuatnya seolah-olah kita mulai berjalan dari VCC. Walaupun ini sebenarnya adalah hukum Kirchhoff yang kedua. Kita seolah-olah mulainya dari VCC, kemana saja saya buat dengan sama dengan. Dari VCC kita ikutin jalur satu. Oh, ternyata kita nanti ketemu RB, hambatan pada basis yang dilalui oleh arus basis. Oh, berarti kita ketemu IB-RB. Terus ketemu siapa lagi? Kita jalan lagi sepanjang jalur satu. Oh, ternyata kita ketemu tegangan antara basis dan emitor. Kita ketemu lagi tegangan basis emitor. Nah, berarti dari sini kita bisa menganalisis. Terus kemana lagi? Kita ke ground. Nggak ketemu siapa-siapa. Jadi dari VCC kita ketemu siapa saja. Kita ketemu IB-RB. Kita ketemu siapa lagi? Oh, kita ketemu VBE. Jadi singkatnya seperti itulah untuk menyelesaikan ini. Maka kita bisa menganalisis ini. Kalau si VBE saya geser ke sebelah sini, berarti kita bisa menemukan nilai IB akan sama dengan VCC minus VBE dibagi dengan RB. Ya. Ini persamaan yang pertama. Jadi dari hasil analisis arus arah pada basis emitor jalur satu ini tadi, kita bisa ketemu nilai arus basisnya, yaitu VCC dikurangi VBE dibagi dengan hambatan pada basis. Kemudian analisis arus arah pada kolektor emitor, kita ngikutin arus yang kedua, jalur yang kedua. Karena ada tegangan pada kolektor, maka akan memunculkan arus IC. Nah, kita caranya seperti tadi, kayak jalan-jalan di jalur 2 ini. Kita mulai dari VCC. VCC kemana saja? Di VCC kita ternyata ketemu ICRC. Kemana saja? Ketemu ICRC. Jalan lagi, jalur 2. Oh, kita ketemu tegangan antara kolektor dan emitor. Kita ketemu lagi kolektor dan emitor. Nah, oke. Jalan lagi, oh sudah, ke ground. Berarti kita bisa mendapatkan persamaan yang nomor 2. Nah, kita bisa temukan persamaan nomor 2. Catatannya adalah kita ingat kembali di elektronika dasar 1 bahwa nilai IC itu nilainya adalah, nah ini yang harus kita ingat. Jadi ingat bahwa nilai IC itu adalah beta kali IB. Betanya sendiri adalah faktor penguatan tanpa satuan. Oke, jadi kuncinya di sana. Nah, sekarang kita sudah dapatkan dua persamaan dari rangkaian basis tetap dengan analisis arus arah pada basis emitor. Kita temukan nilai IB. Dari analisis arus arah pada kolektor emitor, kita juga temu persamaan kedua, dengan catatan bahwa kita ingat di elektronika dasar 1 bahwa nilai arus kolektor itu adalah beta dikalikan arus basis. Jadi betanya sendiri adalah faktor penguatan arus. Demikian. Oke. Tadi dari analisis DC arus arah pada kolektor emitor kita temukan persamaan VCC sama dengan IC kali RC ditambah VCE. Apa maksud dari persamaan ini? Persamaan ini bisa dibagi menjadi dua kemungkinan. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah saat kondisi IC sama dengan 0. Apa yang terjadi dengan persamaan ini?
maka VCC akan sama dengan, kalau IC-nya 0 dikalikan RC ya tetap 0 ditambah dengan VCE. Berarti saya membuat 0 karena ini IC-nya 0 dikalikan RC 0 ditambah dengan VCE. Berarti VCC akan sama dengan VCE, atau dikatakan VCE-nya dalam keadaan maksimum. Jadi ketika IC 0 arus kolektornya 0, maka VCE-nya dalam keadaan maksimum yang nilainya sama dengan VCC. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika VCE-nya sekarang yang 0, apa yang terjadi? Berarti persamaan itu menjadi seperti ini. IC RC, VCE-nya menjadi 0. Maka kita bisa temukan nilai IC adalah VCC dibagi dengan RC. Dikatakan IC-nya sekarang dalam keadaan maksimum. Jadi IC maksimum itu diperoleh ketika VCE-nya sama dengan 0. Apa kaitannya? Saya sudah membuat gambar grafik. Maksudnya dari ini apa? Jadi kalau IC-nya 0, berarti IC-nya 0, maka bisa diperoleh apa? Maka VCE-nya dalam keadaan maksimum sama dengan VCC. Katakanlah di sini nih. Ini di sumbu VCE. VCE maksimum yang nilainya sama dengan VCC ketika IC-nya 0. Kemudian ketika VCE-nya yang 0, kalau tadi IC-nya 0, sekarang VCE-nya 0, maka IC-nya dalam keadaan maksimum. Ketika VCE 0, IC-nya dalam keadaan maksimum. Katakanlah di sini ya, contoh aja nih. Maka IC-nya maksimum yang nilainya adalah VCC dibagi dengan RC. Nah, jadi ketika IC-nya 0, VCE-nya maksimum yang nilainya sama dengan VCC. Ketika VCE-nya yang 0, IC-nya adalah maksimum yang nilainya sama dengan VCC dibagi RC. Maka kita bisa menghubungkan antara titik VCE maksimum dengan IC maksimum. Jadi kalau kita hubungkan kedua titik ini akan membentuk garis lurus. Ini dinamakan sebagai garis beban. Nah, jadi garis beban itu adalah garis yang menghubungkan VCE yang maksimum dengan nilai IC yang maksimum. Kemudian kalau misalkan di sini ada kita buat titik, katakanlah ini titik Q, ini dinamakan sebagai titik kerja. Titik kerja. Jadi tadi kita di awal sudah membicarakan bahwa mengharapkan dengan pemberian tegangan DC kepada transistor, diharapkan transistornya mempunyai nilai IC dan VCE yang stabil, yang berada pada satu titik kerja tertentu. Nah, ini yang maksud titik kerja. Titik kerja adalah titik yang berada pada garis beban. Tuh. Kalau saya buat lagi grafik, nah, maka ini adalah B. Di sini adalah VCE. Di sini adalah IC. Nah, jadi kita bisa memperoleh garis beban, yaitu garis yang menentukan IC maksimum dan VCE maksimum. Kita bisa memperoleh titik kerja dengan menghubungkan antara IC dan VCE. Lalu arus basis pasti berlaku di mana titik kerja itu diperoleh. Demikian.